Di episode kemarin kita sudah tahu kalau perang antar monster level 4 sudah selesai. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Heavy yang sedang makan-makan. Bahru berkata, kita tidak menghadapi monster level 4. Jadi kita tidak tahu seberapa serius situasi yang sebenarnya. Orang yang mengalaminya memberikan aura yang berbeda. Tapi mengapa orang dari kerajaan masih tinggal di kekaisaran? Dengan tiba-tiba Ryushi datang ke tempat Bahru. Dia berkata, "Kamu di sini, Bahru? Aku dengar yang pertama kali melawan orang atas adalah murid spesial. Jadi aku khawatir kamu akan terluka parah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu kalah dari orang rendahan. Apa yang kamu bicarakan? Kekuatan terbesar kerajaan adalah sang murid spesial Yurian. Murid spesial itu menghempaskan kepala monster level 4 dengan kekuatan sihirnya. Kamu sepenuhnya aman. Bahkan setelah berkelahi dengan orang seperti itu, kamu hebat menurutku." "Itu benar. Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuatnya sang murid spesial itu. Yang terhebat di kerajaan." Aku baru dengar Ryushi bercanda. "Kamu juga lihat informasi tentangnya dari investigasi awal. Anak itu hanya rakyat biasa. Aku tidak tahu apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk menurunkan penjagaan kita. Murid spesial hanya bisa menyembuhkan, itu bohong. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kekuatan sihir murid spesial yang berlimpah itulah yang menghempaskan kepala monster level 4. Menurutmu siapa yang akan menang jika kamu dan murid spesial bertarung? Menurutku kekuatan sejatimu ketika kamu melepas penutup mata itu, kamu dapat melewati Deus, Dewan Siswa Kerajaan. Jadi jika kamu bertarung habis-habisan dengan murid spesial, siapa yang menang? 10 menit. Aku bahkan tidak akan bertahan selama 10 menit. Dia sekuat itu. Jika pertarungannya tidak dibatasi oleh aturan duel yang melindungi para player, dan jika kami bertarung di medan perang, jangankan 10 menit, aku bahkan tidak akan bertahan selama 3 menit. Oh iya, pura-puralah tidak mendengar yang aku katakan. Pasti ada alasan besar kenapa dia menyembunyikan kekuatannya." "Baik, aku paham." Dengan tiba-tiba Yurian datang ke tempat tersebut. Yurian berkata, "Penutup mata, kita bertemu lagi. Aku bersyukur kamu baik-baik saja." "Terima kasih, aku juga bersyukur kamu baik-baik saja." Dengan tiba-tiba ada seseorang yang terjatuh dan mengeluarkan darah. Orang di sana berkata, "Dia selalu kejang-kejang sehabis minum alkohol. Tolong panggil medis." Dengan tiba-tiba Yurian mendekati orang tersebut lalu menyembuhkannya. Teman-teman Ryushi terkejut melihat kejadian tersebut. Kita beralih ke tempat lainnya. Di sana ada pahlawan immortal kerajaan, Seras, dan Zialifidin, pemimpin pasukan. Seras berkata, "Tidak aku sangka mereka masih bisa merayakan ketika kota baru saja dilanda monster. Ini bisa dibilang kemenangan umat manusia. Mungkin Kaisar menciptakan suasana ini untuk kesehatan mental rakyatnya. Sang Kaisar juga cukup bodoh. Jika saja aku yang dikerahkan dan bukan prajurit kekaisaran, tidak akan ada korban satupun.
Lalu tidak perlu untuk menipu orang-orang dan melindungi mereka seperti ini. Mungkin mereka kira prajurit kekaisaran dan Yewon akan mampu menghentikan ini. Tapi mungkin mereka tidak menyangka akan ada 3 monster level 4 yang muncul. Wanita itu pada akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun dalam momen penting ini. Selain itu, bisakah kamu memberitahuku Yuri Seogung lebih banyak? Aku dengar dia lebih kuat dari Yewon. Kami juga belum tahu tentangnya. Dia itu kawan atau lawan, ataupun manusia atau bukan. Kita beralih ke tempat lainnya. Di sana ada rapat darurat antara Dewan Persatuan Pertahanan Global. Pria yang berambut coklat ini Kaisar Kerajaan Bahan Jenny Run. Pria yang berambut merah muda Raja Kekaisaran Lauren Brehiden. Pria berambut hitam seorang rahmat suci Armin Erus. Dan pria ini Presiden Republik Federal Litron. Jenny berkata, "Aku ingin berterima kasih karena kalian telah menghadiri rapat ini. Umat manusia sedang dalam krisis. Kita harus bekerja sama untuk menjalaninya. Mari berdoa sebelum mendiskusikan situasi ini. Ini situasi darurat, ada banyak korban jika rakyat kita menderita sekali lagi. Aku harap Kaisar yang mengadakan memastikan bahwa rapat berjalan dengan cepat. Kita di sini sebagai wakil umat manusia saat ini. Masa depan manusia akan sangat berubah tergantung keputusan kita. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini lagi, mengingat keberadaan monster yang mengancam umat manusia. Maka aku akan mengatakan sesuatu dulu. Kami, negara federal, mengatakan perang. Baik kerajaan dan kekaisaran, keduanya adalah kekuatan yang besar. Para monster sudah mulai muncul di tengah-tengah kota. Ini artinya umat manusia tidak bisa menahan invasi para iblis. Dalam waktu dekat, para monster akan menyerbu kita lagi. Kalau kita memfokuskan serangan kita ke mereka, setidaknya mereka tidak akan menyerang penduduk. Apa kamu mengatakan kalau tindakan pertahanan terbaik adalah menyerang? Aku setuju dengan perkataanmu. Kalau kita bisa melindungi para penduduk dengan cara itu, negara lain termasuk kekaisaran akan membantu kita dengan pasukan mereka. Bagaimanapun, ras manusia saat ini tidak memiliki seorang pahlawan. Menyerang para monster tanpa seorang pahlawan itu seperti menggali kuburanmu sendiri. Atas nama melindungi rakyat, prajurit berbakat mungkin akan dengan sia-sia dikorbankan. Dan jika jumlah pasukan menurun seperti itu, kita tidak akan bisa menghentikan invasi para monster. 4 tahun lalu, seorang pria yang disebut-sebut sebagai prajurit terhebat sepanjang masa gagal membunuh tingkat 5. Aku tidak yakin berapa banyak yang bisa dilakukan prajurit biasa. Satu-satunya cara untuk melindungi umat manusia dari para monster adalah menunggu rahmat dari dewa. Pikirkanlah tentang sejarah panjang kita. Manusia selalu lemah. Kita selalu hidup di bawah ancaman ras lain. Dan setiap kali hal itu terjadi, dewa melindungi kita dengan memberi kita pahlawan dan juga anugerah. Sekarang aku akan memberitahu kalian alasan sebenarnya kenapa aku mengadakan pertemuan ini. Umat manusia telah jatuh ke dalam perangkap yang besar. Monster yang telah menginvasi kekaisaran dan kerajaan tidak muncul dalam semalam.
ada satu hal yang kami pelajari dalam insiden ini. Para monster memiliki motif dan itu adalah anugerah Dewa Putri Serti. Tolong ingat, saat tingkat 4 pertama kali muncul di kerajaan, itu muncul pertama kali saat ujian tengah semester untuk murid tahun pertama di sekolah sihir. Dan sekarang di saat kompetisi tim tahun pertama, yang ingin aku sampaikan adalah para monster sudah tahu jadwal sang putri. Para monster muncul di saat sang putri memiliki paling sedikit orang di sekitarnya. Apa itu berarti informasi kita bocor? Dengan kata lain, ada mata-mata yang mengkhianati umat manusia. Bagaimana bisa manusia memberikan informasi pada monster? Kekaisaran kami berhasil mengetahui siapa mata-mata itu. Yuri Xiaogung, dialah mata-mata yang mengkhianati manusia. Semua orang terkejut mendengar itu. Jenny berkata, Raja tahu kapan sang putri diancam waktu pertama kalinya. Putri pertama kali diancam saat upacara masuk. Itu benar. Berdasarkan dari informasi itu, Yuri Xiaogung mengancam sang putri menggunakan monster di saat upacara masuk. Dia juga muncul saat kelas gabungan untuk mengancam para murid. Dan karena dia selalu gagal, seekor tingkat 4 pun langsung dilibatkan. Aku dengar kalau Yuri Xiaogung adalah pahlawan yang membantu mengalahkan tingkat 4. Coba pikirkanlah dengan baik. Di lantai bawah, seorang murid kekaisaran berhasil mengevakuasi sang putri. Dan waktu yang sama, pasukan kekaisaran kami hampir saja menerobos untuk masuk. Kalau Yuri Xiaogung adalah pahlawan yang dapat mengalahkan tingkat 4, apa ada alasan baginya untuk bersembunyi? Dari yang aku dengar, kekuatan dari Yuri Xiaogung ternyata sangat berbeda. Orang itu sudah pasti bukan manusia. Presiden bergumam, sebuah negara di mana rakyat percaya kalau manusia yang secara langsung diberikan kekuatan oleh dewa bisa dipanggil superior. Erus berkata, kita tidak boleh membiarkan anugerah yang telah diberikan oleh dewa direbut. Kalau begitu, Putri Serti harus dilindungi oleh rahmat suci kami. Terima kasih atas saranmu, tapi aku menolak. Kalau begitu, tolong kirimkan Yurian ke seminar kami sebagai murid pertukaran. Kemampuan penyembuhannya luar biasa. Kami sungguh mendiskusikan kalau kekuatan penyembuhannya kemungkinan adalah anugerah dewa. Kita beralih di tempat yang lain. Yurian, dia dikasih pemberitahuan kalau Yurian dipilih sebagai yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalian penasaran apakah Yurian akan diketahui kekuatannya yang sebenarnya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!